kita memang akui bahwa hari ini berada pada posisi juara 3. Ini menjadi starting point untuk kita mulai bergerak. Mulai bergerak untuk meningkatkan, bukan mempertahankan. Iya. Bergerak untuk meningkatkan. Stronger together, together stronger. Tadi kalau kita ke Pak Dekan menyinggung publikasi itu berarti nanti meningkatkan kolaborasi antara dosen dan mahasiswa ya Pak ya? Kalau mata kuliah publikasi. Tapi tadi yang mungkin belum disinggung, kita kan di FEB ini juga punya 5 prodi dan masing-masing memiliki jurnal masing-masing ya Pak ya? Oh ya, ya alhamdulillah kita memang sejak tahun 2018 ya kita mulai menguatkan, bahkan membuat ya, jadi baru membuat jurnal itu di tahun 2018 ya. 3 tahun kemudian alhamdulillah kelima jurnal itu lahir. Iya, terindeks di Sinta semua, terindeks semua. Nah, sekarang tinggal meningkatkan. Kalau kemudian ada yang dari Sinta 4, bagaimana kemudian naik ke Sinta 3. Yang Sinta 3 naik ke Sinta 2. Syukur. Bisa. Nah, Skopus nanti ya, bisa ada yang jurnal kita buat jurnal yang Skopus ya. Itu bukan lagi masuk ke wilayah ambisi, bukan. Itu hal yang sangat wajar ya untuk kita bermimpi besar ya. Karena tanpa bermimpi besar kita tidak akan pernah berhasil ya. Makanya sudah dipatok aja soal kemudian nanti hasilnya hanya di tangga ke-3 ya nggak ada masalah. Tapi yang penting kita sudah mulai nomor 1 ya Pak. Iya. Itu katanya kalau bermimpi kan setinggi langit aja, kalau jatuh ya. juga di awan-awan. Ya, alhamdulillah semuanya sudah terindeks di Sinta di Sinta ya. Ya kemarin tuh yang naik itu di Mazawa Pak ya? Mazawa dari Sinta 4 atau 4. Sinta berapa awalnya dia ya? Sinta 4 atau Sinta 5, tapi kemudian masuk ke Sinta 3. Itu kan berarti capaian yang luar biasa yang tentu itu tidak akan dicapai kalau tidak ada keseriusan. Tidak ada keseriusan dari pengelola, tidak ada keseriusan dari semua yang terlibat, tidak ada keseriusan dari kontributor. Nah, kontributor terutama dari internal ya. Internal kontributor artinya penulis yang di internal yang 30%. Ini kan juga walaupun katakanlah misalkan banyak penulisnya tapi dari luar semua kan juga ya sama saja kan ya. Tapi ada yang dari internal 30%. Selebihnya itu bisa dari luar. Ataukah kemudian juga yang mungkin dari dalam ini ya, para dosen ini tertariknya yang di luar, tidak ada masalah. Iya. Tapi tetap harus ada slot yang dari dalam. Memfasilitasi bahwa ada berapa persen untuk dosen dari internal. Iya. Ya itu ada 30% dari dalam, 70% dari luar. Biar diakui bahwa jurnal itu bukan milik FEB, tapi milik nasional. Makanya kemudian ketika masuk ke jurnal terindeks Sinta, itu hakikatnya adalah jurnal nasional. Kemarin di akuntansi juga ada penulis, karena kami sekarang kalau di akuntansi ya Pak, yang untuk terbitan kemarin itu sudah 2 atau 3 dari internasional. Karena memang setiap terbitannya kami juga menargetkan internasional, karena kalau mau ke Sinta 2 itu syaratnya harus begitu. Ya. Harus ada internasional. Saya harus minum dulu ya, karena nampaknya. Ya, tapi saya minumnya tetap pakai Uinsa Fresh ya. Ini Uinsa Fresh ini. Nanti ini editor harus di zoom nih. Ya, nanti Pak Dekan begitu ya. Nah, Duta harus mempromosikan ini. Ini PR buat Jadi Duta ini. PR untuk Duta ini, karena ini milik kita, milik Uinsa. Kemudian U-Fresh-nya Uinsa Fresh ini juga milik Uinsa. Bagaimanapun ya ini harus harus dipromosikan. Jadi kita siapa lagi? Betul. Makanya saya kalau kemudian haus, ya saya minum Uinsa Fresh. Bisa jadi ya. ini ya Pak Dekan ya. Ambassador terus
selebgram. Iya. Sebenarnya Pak Dekan ini cocok jadi influencer nanti. Saya sudah influencer Oh, sudah. iya, Pak, ya. Influencer di TikTok, apa? TikTok ya, Pak, ya? Instagram, Oh iya TikTok Pak, gitu sekali ya. Pak, mungkin yang belum follow wajib follow. Ditampilkan di sini, Iya. link TikTok dan juga Instagram. Punya Pak Dekan sama punya Feby, itu kan harus wajib ya Pak ya? Wajib Subscribe itu. podcast. Kenapa? Apa yang saya sampaikan di Instagram saya, apa yang ada di TikTok saya, itu bukan lagi menampilkan kegiatan individu saya, bukan. Iya. Tapi semua yang ada yang saya sampaikan itu adalah kegiatan, baik itu kegiatan Winsa, kegiatan Feby, kegiatan asosiasi, atau kegiatan yang punya afiliasi kelembagaan. Iya. Sehingga kalau para follower, kemudian para siapa namanya ini TikToker itu ya, subscriber mau itu berarti dia telah mengikuti apa perkembangan yang ada di lembaga kita di Winsa. Makanya wajar kalau ya adik-adik ini semua follow. Iya wajib. Karena Iya, kadang follow TikTok saya ya. bukan kadang sih, Pak Dekan pasti selangkah lebih maju untuk dapat informasi kan daripada Betul. kita. Iya. Biasanya Pak Dekan selalu gini. Lihat Mas, sudah FYP. Saya lihat ternyata udah berapa ribu yang like. Ya Allah, Pak, itu luar biasa sekali. Ya karena kan informasinya beliau dulu ya. Jadi teman-teman wajib dari TikTok, Instagram punyanya Pak Dekan. Pak Dekan. Kemudian yang punyanya Feby ada Instagram, TikTok, Dan YouTube. YouTube ya, Ya, wajib. Nah, kenapa kemudian itu perlu diikuti ya, perlu di follow, kemudian yang di podcast juga perlu di subscribe dan like, kemudian kalau di TikTok juga di follow, juga di like, biar tahu apa yang disampaikan oleh lembaga, walaupun mungkin ya bisa dari TikToknya Feby, dari Instagramnya Feby, dari podcastnya Feby, ya maupun juga dari websitenya Feby. Kenapa? Ini juga menjadi kebijakan rektor. Kebijakan rektor di mana? Dari hilirisasi digital itu. Jadi one day one post di situ. Jadi kan yang ditekankan untuk One Day One Post itu bukan hanya setiap instansi di Winsa, tapi juga setiap individu di Winsa ya Pak. Setiap individu mahasiswa punya kewajiban untuk melakukan. Nah, saya tertarik begini ya, yang kemudian di salah satu The Rich apa namanya, The Crazy Rich ya, itu ada buku luar biasa itu yang kaitan soal self branding atau apa itu ya, Self branding. personal branding. Personal branding ini penting. Betul. Nah, sehingga kebijakan Pak Rektor kan ada kebijakan terkait soal hilirisasi digital itu. Personal branding melalui platform digital itu menjadi penting. Jadi kita tidak perlu terlalu tidak perlu biaya banyak kan? Betul, untuk memangkas biaya promosi itu ya, Tidak Pak, ya? memangkas biaya promosi, kemudian ada efisiensi, tidak perlu kemudian kita harus ke sana ke mari dan lain semacamnya. Cukup melihat di Instagramnya atau sosial medianya fakultas, cukup melihat di sosmednya universitas, cukup mungkin juga di sosmednya duta misalnya, atau di prodi ya, semuanya. Kami ada semua. Iya, setiap Jadi, instansi itu ada Instagramnya masing-masing ya. Pak, ada ya? semua di setiap prodi punya Instagram. Kemudian di laboratorium itu juga masing-masing punya BSS, Instagram. GI, Kemudian di SEMA, DEMA, HIMA, semuanya ada Bahkan semua. koperasi aja ada tuh dia. Pop Sharma. Pop Sharma, semuanya, Iya. semuanya ada. Itu kan sebagai salah satu di antara sesuai dengan kebijakan Pak Rektor itu, hilirisasi digital itu. Baik Pak, untuk yang terakhir ini ada apa ini? Pak? Loh, sudah kan tadi. Belum. Produk unggul. Program studi unggul. Oh ya. Oh iya Pak. Ya, Akreditasi itu ya? program studi unggul kan bukan program yang dalam tanda kutip ya, program dadakan, bukan. Itu harus ada perencanaan yang matang. Betul. Dia masuk mulai dari rencana bisnisnya. Jadi dari 5 tahunan itu sudah masuk di situ. Kapan harus memenuhi unggul? Kira-kira apa yang harus memenuhi komponen unggul ini? Jadi di dalam Renstra atau RSB, kalau di BLU namanya RSB, rencana strategis bisnis ya.
Itu tentu sudah dimunculkan di sana. Dimunculkan sehingga apapun yang masuk di dalam RSP itu berbasis instrumen akreditasi. Jadi udah terbukti ya Pak ya, mungkin untuk calon mahasiswa baru yang memang masih ragu untuk memilih UINSA, apalagi Terutama di FEBI. Ya, di FEBI ya. Bisa dilihat teman-teman ya, bisa dilihat ini prestasi-prestasi kita. Ini prestasi kita. Jadi Ini hanya sebagian kecil kan Pak? sebagian Di antara kecil, Di antara sebagian banyak kecil. sekali. Ini bukan ya. hanya 4 warna biru di sini saja, tapi mahasiswa juga banyak sekali berprestasi loh Pak di Ya, UINSA itu. saya betul ya dalam 3 tahun terakhir ini prestasi mahasiswa nasional, internasional itu luar biasa meningkat. Betul. Luar biasa meningkat. Kalau yang lokal nampaknya kurang banyak diminati. Iya. Sehingga kalau kemudian di kontraknya kami ya tidak terpenuhi. Kenapa? Karena mereka tidak berminat untuk berkompetisi di tingkat lokal. Betul. Jadi kompetisinya di tingkat internasional. Internasional. Yang menarik lagi ketika kemarin yang di Bandung itu yang diselenggarakan oleh UPI ya. UPI, oh lomba debat itu ya Pak, Lomba. luar biasa. Semuanya itu ada 5 atau 6 klaster itu yang menjuarai dari Oh, ada videografi ya yang Kamal Iya itu iya iya, yang English sudah speech. kemarin udah Iya udah di podcast itu Pak, luar Iya. biasa sekali, borong gitu. Emborong itu yang di IOC juga di Kendari. Kendari itu diborong oleh Surabaya, bahkan nah ini duta Iya. duta AFEBIS ini. juara satunya ya Pak ya? Nah, ini juara satu di IOC itu. Jadi internasional ya yang event ya yang dilakukan oleh kebetulan tempatnya karena kan bergiliran. Iya. Betul. Bergiliran. Kalau AFEBIS itu Asosiasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang mewadahi dari seluruh fakultas ekonomi seluruh Indonesia. Fakultas Ekonomi Islam ya, Fakultas Ekonomi dan Islam yang di bawah PTK ini namanya AFEBIS. Nah, itu giliran nanti tempatnya. Walaupun rumahnya, kata Pak? tuan rumahnya. Dan apakah itu kemudian hanya konteksnya konteks nasional? Tidak, itu internasional. Jadi dari Malaysia, ada yang dari Filipina, ada yang dari beberapa negara yang ikut di dalamnya. Sehingga Conference-nya itu ya, Pak, konferennya, kemudian ada kegiatan. Nah, salah satu di antaranya itu adalah kompetisi di duta. Nah, ini yang luar biasa. Jadi wajar kalau kemudian sekarang juga menjadi bagian dari kami di tim media kami. Ya ada luar biasa, ada yang Mas Ramadan ini ya. Habis juara kemarin Pak, Duta Di UMKM. Duta Iya, Duta Dari UMKM sana. Jawa Pak. Timur itu kan ya. Kita di Duta FEBI itu ada jargonnya Pak, berprestasi dan menginspirasi. Kita harus mampu untuk mencetak prestasi dan juga mampu untuk menginspirasi Iya, mahasiswa lain, iya, Pak. iya, iya. Ya, itu kalau terkait program studi ya Pak. Cuman kan FEBI ini juga punya tiap tahunnya menyelenggarakan kegiatan konferensi internasional ya Pak ya. Iya, iya. Apalagi kemarin besar Iya, sekali. ini sudah Nah, tahun kedua kan. Semua itu ya yang kayak katakan tadi kan berangkat dari RSB, rencana strategis bisnisnya. Semua itu sudah masuk. Tinggal apakah kemudian dari rencana itu diimplementasikan. Saya kalau perencanaannya berhasil maka implementasinya berhasil. Tapi kalau dari awal sudah direncanakan dengan perencanaan yang tidak baik Atau misalnya ala kadarnya gitu. atau ala kadarnya, bisa jadi implementasinya tidak terimplementasi. Iya. Betul. Nah, tetapi apapun yang kemudian kita dapatkan sekarang itu berangkat dari perencanaan yang baik. Karena kan terus dievaluasi ya Pak Sa- ya. yang dikemas dengan 3 kebijakan rektor. Yang satu internasionalisasi, kemudian yang kedua itu hilirisasi digital, yang untuk income generating, yang untuk wirausaha itu ya, kewirausahaan. Karena memang di situ ada namanya yang 5 pilar itu. Oh, iya. Nah, kemudian di breakdown menjadi 3 itu. Nah, semua itu berangkat dari sana. Dan yang 3 ini tentu saripati dari rencana strategis bisnis kita. RSP itu ya. RSB dari universitas, kemudian turun ke fakultas, ke prodi, Diolah sehingga dengan baik ya, sehingga semua berhasil. Tentu Nah, aja- termasuk yang internasionalisasi. Iya. Dan tentu aja kan selalu diadakan evaluasi untuk perbaikan ke Oh depannya, ya, Pak. jelas. Makanya ada review itu nanti, ada review ya. Tapi jika kita lihat kegiatan AISD kemarin itu gebrakan yang luar biasa Pak, menggabungkan AISD dan juga AFEBIS ya Pak ya. Iya, iya, Bahkan iya. menginisiasi MOU antara universitas-universitas di Jawa Timur ya Pak. Dan di Iya, luar, kan? iya, Dengan iya. dengan luar negeri itu kita mewadahi luar biasa sekali Ya. Pak, itu Pak. Nah, di setiap
tahun ya dari SB itu kemudian diterjemahkan ke dalam bentuk perencanaan tahunan. Nah, di dalam perencanaan tahunan di situ ada kontrak. Jadi ada kontrak kinerja antara pimpinan unit ya dengan rektor. Nah, ini baru kemarin kita selesai melakukan evaluasi kontrak itu, apakah semua komponen, semua butir program itu yang dikontrakkan dicapai atau tidak. Dicapai atau tidak. Nah, salah satu diantaranya yang 4 ini kan termasuk bagian dari kontrak. Tercapai juga tertinggi 3 besar ya Pak? Iya. Makanya yang mengambil tema yang exceeding excellency. Oh, itu luar biasa itu maknanya itu. Maknanya luar biasa ya. Sehingga kita akan terukur, bukan kemudian kita merencanakan, kita kontrakkan tapi tidak diukur. Ada ukurannya. Ada indikator yang digunakan untuk yang akan dinilai ya. Sehingga nanti dari sana maka kemudian lahirlah banyak prestasi yang diperoleh gitu ya. Jika dilihat dari pernyataan Pak Dekan ini tidak luput dari kebijakan rektor ya Pak? Kebijakan rektor, semua kebijakan rektor. Pak Rektor bukannya untuk memberikan arahan tapi juga memfasilitasi ya Pak? Memfasilitasi, sama dengan yang tadi yang saya sampaikan di awal itu ketika masuk ke wilayah Writer University ada piranti yang disiapkan oleh Pak Rektor. Jadi nggak hanya ini begini gitu ya? Iya. Fasilitasi matang. Ada piranti rumah publikasi, kemudian yang kedua gugus publikasi, kemudian ada evaluasi one semester one artikel itu ada. Dan saya juga merasakan tuh rumah publikasi ya aktif sekali. Iya, saya masuk di situ soalnya. Bu Ade itu selalu ngapain Bu Ade ini mengerjakan penelitian gitu emang. Sepertinya dosen itu tidak diberikan celah untuk istirahat ya. Harus ada target yang dicapai ya Pak ya. Kalau kemudian misalkan kita berada pada zona aman dan zona nyaman itu tidak akan pernah berhasil. Harus ada tantangan. Harus ada tantangan ya. Kita harus bergerak di luar zona itu. Jadi baru kalau kemudian kita bergerak di wilayah zona itu ada prestasi yang akan dicapai. Prestasi itu kan karena ya saya masih teringat dengan apa yang disampaikan di dalam entah makol apa itu ya. May yazra yahsud. Siapa yang menanam dia akan menuai. Nah, kalau kemudian kita tidak berkinerja, terus apa yang kita akan tuai? Terus mengharapkan apa gitu tidak bisa. Dia harus menanam dulu, disiram, dirawat disiram, dengan baik. Terus nanti kita akan mengambil manfaatnya suatu saat gitu ya. Mungkin sekarang udah yang di terakhir kah? Iya, ini mungkin ada yang paling penting, Bu. Yang paling penting. Ini gini, Pak. Setiap kita nge-podcast itu selalu ada statement kenapa sih kok harus pilih Febi? Iya, harus kuliah Winsa. di Febi. Gitu. Terutama di Winsa ya, Bu, di Surabaya. Febi di Winsa Surabaya. Febi Ini UIN Sunan Ampel. statement dari seorang Pak Dekan langsung ini. Kenapa Pak kok harus milih Febi? Makanya saya kemarin di TikTok saya, di Instagram saya ada saya kata akhir yang saya munculkan itu. Jadi mutu dijamin atau mutu terjamin, Febi melambung. Itu memiliki makna, boleh dijelaskan nggak Pak? Sangat filosofis. Iya, filosofis sekali. Kita kan ada banyak program, kemudian ada banyak kegiatan. Nah, kalau kemudian program ini tidak dijaga mutunya, tidak dijamin mutunya, terus bagaimana kemudian orang bisa melirik kita? Iya. Betul. Quality itu menjadi nomor 1. Iya. Betul. Mahasiswa kita kan adalah orang-orang yang luar biasa terseleksi, bukan terjaring. Terseleksi. Ya, itu akan sangat berbeda ya Pak ya. Terjaring dan bukan terjaring, tapi memang terseleksi. Tingkat keketatannya itu sangat tinggi. Sangat tinggi, betul Pak. 5 sampai 10% yang diterima itu. Jadi 5 sampai 10% itu kan luar biasa. Iya, sangat kecil ya Pak. Nah, ketika kemudian yang masuk ini bagus, tapi pada saat proses kita biarkan, kita tidak melakukan desain rancangan ini, tidak dirancang dengan baik, dan kemudian dalam rancangannya kemudian tidak
tidak di eksekusi sudah otomatis ya eksekusinya. Tapi yang paling penting itu ada evaluasinya. Oh iya benar. Betul sekali. Ini kan harus ada namanya SPMI, sistem penjaminan mutu internal. Kami melakukan penjaminan itu. Ada ya Pak di Winsa? Oh iya, Jelas. makanya penjaminan internal itu luar biasa. Makanya dengan adanya RTM, rapat tinjauan manajemen Winsa, yang salah satu diantaranya adalah yang juga akan dilihat capaiannya Febi, itu bagian dari RTM. Jadi tahunan iya, kemudian per semesteran juga iya. Makanya saya katakan bahwa moto terjamin Febi melambung itu salah satu di antara yang harus kita jadikan sebagai alat untuk mengendalikan ini. Tapi bisa dilihat kualitas Febi itu dari peminat untuk mendaftar di Febi ya Pak ya? Itu bisa kita lihat seperti itu nggak Pak? Karena kan semakin banyak orang minat berarti sudah terlihat bahwasanya Iya. oh Febi Semakin Winsa kenal, ini ya semakin semakin kenal. dikenal dan semakin terlihat kualitasnya Pak untuk diminati. Ya orang kan mau beli apapun kan akan dilihat ya. Pertama, quality sudah pasti. Yang kedua ya tentu kan juga dijangkau ya. Penjangkauan itu kan sebenarnya juga sangat relatif. Tidak mesti bahwa yang bisa dijangkau di Surabaya lebih mahal daripada di tempat lain misalnya itu tidak dipilih. Bisa jadi karena persoalan kualitinya lebih dari yang lain misalnya. Itu bagi kami yang selama ini mengamati itu. Artinya kalau kemudian misalnya ada orang mengatakan wah di Surabaya mahal, apa yang mahal? Tidak ada yang bilang ya mahal itu ya. Tapi nah itu yang kemudian kenapa kemudian peminat di Febi ya Winsa lah. Winsa itu juga luar biasa. Betul Pak. Setiap tahun luar biasa peminatnya ya karena persoalan menjaminkan mutukan. Menjaminkan mutukan kepada masyarakat sehingga kualitas ya yang telah dijamin yang harus dijaga inilah yang akan meningkatkan trust masyarakat. Ya, mungkin bisa kita bareng-bareng gitu ya. Ya. Mutu terjamin, Febi melambung. Oke, gitu Pak. ya Tapi Vika. gimana ya Pak ya? Winsa itu rankingnya bukan hanya ranking nasional tapi ranking global untuk PTKIN perguruan tinggi Islam ya Pak ya. Iya, Ranking iya. 8 kalau misalnya. Ranking 8 itu kan di Satu dunia ya Pak ya. dunia, tapi dia di bidang Islam, keislaman, Iya. ya, keislaman. Ini padahal melampaui dari target Pak Rektor. Wow. Pak Rektor kan masih di tahun 2026 sampai 2006. Tapi kemudian 10 besar ya. Betul. 10 besar. Tapi ternyata sudah dicapai di 2024. Di setengah tahun menjabat ya Pak ya, luar biasa sekali. setengah periode ya. Setengah periode. Itu setengah periode sudah luar biasa. Gimana sih, Apalagi nanti kalau sudah selesai Nah Pak. itu. Nanti bisa-bisa Itu semua tidak lepas dari semua komponen. Iya. Pak Rektor membuat kebijakan, kemudian tentu juga didukung dengan berbagai infrastruktur, kemudian semua Sumber daya bersama-sama, manusianya, gitu ya. SDM-nya bersama-sama. Karena nggak bisa satu pihak aja. Tidak ya. bisa, Pak Rektor harus aja ada bisa. kerja tim. Iya. Jadi dosen pun juga tidak nggak bisa bisa. sendiri-sendiri, harus bersama-sama kan begitu itu ya. harus ada kolaborasi setiap sivitas akademika. Iya, Ya. betul, Padahal betul. kalau sendiri tidak bisa, kita sendiri juga tidak bisa, mahasiswa sendiri juga tidak bisa, jadi harus bareng-bareng. Harus Bersama. bareng-bareng, harus bareng-bareng. Baik Pak, Sekarang kan kita sudah sampai di penghujung, penghujung Bagus, paling ya. hujung sekali. Biasanya- Biasanya kita nutupnya dengan dada sobat Febi, tapi kan tadi ada kata-kata dari Pak Dekan mutu terjamin Febi melambung. Bisa kita tutup dengan itu nggak Pak? Ya, bisa. Boleh. Ya. Mutu terjamin, Febi melambung. Yeay. Terima kasih Pak. Dadah sobat Febi. Stronger together, together stronger.